Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Ardiansah. Saya mengajar di Sekolah SMA Negeri 7 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa PAI dalam jabatan Batch 2 tahun 2025 dengan NIM 25404110357, Prodi Fakultas Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, Selasa 30 September 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada materi menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tablik di kelas 11H. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ketua kelasnya untuk mempersiapkan kelas dan berdoa. Duduk siap. Siap. Masih kita belajar Al-Fatihah kita. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama membaca surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili ma walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatar alam yajidka fa'awa wa wajadaka dakwah santun damai melalui apa ceramah tablik ya. Nah, kira-kira coba Parodis, gimana cara dakwah yang benar nih menurut kamu? Cara dakwah yang benar tuh kita natural aja sih Pak. Gak usah apa ya. Kita dakwah misal agama Islam, kita mau dakwah ke mana gitu dari mana. Kita natural aja, jangan ke fokus agama kita gitu. Gak usah apa ya. Fokus juga satu titik dan sebagainya aja. Oke. Jadi dakwahnya natural ya, tidak dibuat-buat sehingga apa yang membuat naskah ceramah, terus ceramah satu-satu, praktek ceramah satu-satu, yang laki-laki membuat khutbah, naskah khutbah plus ya khutbah Jumat plus nanti praktek juga. Nah, tapi sebelumnya ini kita masuk dulu ke materinya. Ayo coba ini baca bareng-bareng dalil perlunya dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kum minkum tuyad'una ilal wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul artinya dan hendaklah nyuruh yang ma'ruf dan mencegah dan mereka
yang baik. Ma'ruf itu baik. Pendakwah, ya jadi yang pertama dia harus tingkah lakunya menjadi uswatun hasanah ya, teladan. Memahami objek dakwahnya. Jadi kalau kita ucapan, nah ini yang kita akan praktekkan bahwa bagaimana sih cara ceramah ya dakwah bilisan ini agar baik. Yang pertama mengucapkan hamdalah ya, kemudian membaca sholawat. Nah nanti Bapak akan kasih tahu pembukaan yang pas ya untuk ceramah. Kemudian isinya dakwah itu ya, ceramah itu nanti sasaran dakwahnya adalah orang yang diajak kepada agama Allah ya, agar bicara. Kemudian khutbah juga bermakna memberi peringatan, pembelajaran atau nasihat dalam Menteri Agama Republik Indonesia Prof. Dr. Nasaruddin Umar saat beliau menjadi khotib di Istiqlal. Nah, coba kita lihat. Ini pembukaannya seperti ini. Alladzi ja'ala lana al-ardha bisata. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana al-ardha bisata wa salaka fiha anhara wa qadara fiha aqwatiha wa batha fiha min kulli dabbatin fi abda'i nidam wa ahsani takdir. Walhamdulillah, tadi yang pertama alhamdulillah. Kemudian ada lagi walhamdulillah. Nah, itu artinya memuji kepada Allah kan. Hanya puji-pujian kepada Allah. Berarti ini sudah ya rukun yang pertama, memuji kepada Allah. Khalaqal insana fi ahsani taqwim wa karramahu ghayat at-takrim. Fa ja'ala lahu al-ardha mustaqarran wa istaqarra 'alayha. وسخر له ما فيها وأمره بإصلاحها ونهاه عن إفسادها. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Nah, ini tadi membaca syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu masuk ke dalam rukun ya, syahadat. Sahibul Burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina syafi'ina maulana wa atba'ina qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini selawat ya. Jadi dalam salah satu rukunnya yaitu adalah membaca selawat. Nah, ini beliau baca dalam khutbah Jumat ya. Oh, iklan. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala fil Qur'anil Azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini beliau membaca salah satu ayat Al-Qur'an ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini salah satu ayat Al-Qur'an sekaligus tentang pesan takwa. Hadirin tidak jemaah Jumat yang dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, perkembangan sains dan teknologi terutama yang kita kenal sekarang ini. Nah, ini tema beliau adalah tentang sains dan teknologi ya. Kita pernah ngomongin tentang itu ya. Iptek. Kemudian kita cepeti temanya, nanti kalian bebas mau milih apa. Kita cepetin di khutbah yang kedua coba. Ketika para pemimpin dengan kata tumbuh-tumbuhan dan mendistribusikan awan, tiba-tiba tampil begitu ganas, merontok. Man amila salihan falinafsi wa man asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allahumma beri muslimin wal muslimat. Nah, ini beliau masuk ke doa ya. Di khutbah yang kedua, salah satu rukunnya adalah membaca doa untuk kaum muslimin. Ya, ini beliau. Wal mu'minin wal mu'minat.
إنك سميع قريب مجيب الدعوات برب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارفعنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد المحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. Oke, itulah salah satu contoh ya dari pembukaan. Ya, temanya kalian nanti bebas milih sampai ke penutup. Ya, kemudian yang ceramah tadi salah satunya adalah bahasanya santun, baik, lugas, tegas. Ya, ini salah satu. Ya, nanti kita beberapa cuplikan aja. Dai sejuta umat ini mungkin kalian belum ketemu dengan Kiai Zainuddin MZ karena lahir di tahun 2000-an ke atas ya. Ini di tahun 1990 sampai ke 2001-2 itu ini ceramah yang paling banyak disetel karena bahasanya santun, baik, tegas juga sehingga disukai banyak orang kayak gitu. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Akhlak. Mari kita lihat lebih jauh bagaimana sih akhlak beliau yang mulia itu. Allahu Akbar. Zainuddin MZ ya. Beliau adalah dai sejuta umat karena ceramahnya itu disukai oleh kalangan apapun, siapapun. Bahasa yang baik, ya lugas, tegas. Kalau kamu mungkin ya lihat warkop itu salah satu contoh ya dari khutbah Jumat maupun ceramah. Nah ini ada pembukaan khutbah Jumat yang sudah Bapak susun ya, sudah Bapak pilih yang sudah memenuhi rukun dari khutbah pertama, kemudian penutupan ya. Jadi nanti yang khutbah nih yang laki-laki ya ngikutin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk. Terus azan kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah setelah itu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh bla 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 dah. Sampai nanti khutbahnya hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini khotib ingin berwasiat, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah sampai gitu. Kemudian kalau memang sudah langsung tutup pakai bahasa Arab yang barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim bla bla bla. Kemudian yang khutbah kedua full Arab ya. Jadi ini nanti ini Bapak kirim ke grup ya. Kemudian yang ceramah ini jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalau ceramah kan nggak kaku banget gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in dan lain-lain. Terus kan kalau Ustadz Maulana biasa jamaah, oh jamaah gitu. Ustadz Maulana tuh. Ya, atau kalian bebas dengan gaya apapun. Kemudian temanya bebas, ada salah satu ayat Quran yang kalian sampaikan. Kemudian ada hadisnya juga. Jadi silahkan ya. Sekarang kalian membuat naskah khutbah dan naskah ceramah yang nantinya bakal Bapak nilai, kalian praktek ya. Bapak kasih waktu 15 menit. Ya, nanti kita semua pindah ngajarnya di musola. Supaya biar feel-nya dapet tuh. Ceramah kan rata-rata di masjid atau di musola gitu. Sama khutbah juga gitu. Oke, silahkan kalian bikin ceramah ya. Dan bikin naskah khutbah Jumat gitu.
sepertinya sudah. Sebagian ada yang selesai. Kita pindah ke musola ya. Praktek pertama, ceramah dan khutbah Jumat. Ya, kita sudah di musola. Berarti tadi nama-nama yang sudah Bapak sebut di kelas. Hari ini mempraktekkan bagi yang perempuan itu ceramah, bagi yang laki-laki khutbah ya. Oke, yang tadi. Pacaran sering menjadi hal yang normal di kalangan kita semua, terutama kalangan anak muda. Kita mengharamkan sesuatu kecuali yang buruk bagi umatnya. Sekian ceramah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil Fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah ya ayyuhalladzina amanu Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kita semua. Dia yang menetapkan ajal Allahumma shalli wa sallim. kematian jangan baik. Demikian salah satu hikmah disembunyikan waktu kematian. Menurut Syekh Muhammad Tawali Asyarawi, yaitu agar setiap manusia selalu merasakan diri dan senantiasa istiqomah dalam melakukan amal soleh dan melakukan perbuatan baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Majid wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil tsumma alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah Allahumma ighfir lana amma Ya Rabbal alamin Allahumma qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Kesimpulan dari pelajaran ini ya nanti kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya untuk praktek yang belum, bahwa yang pertama dakwah itu ada dua, dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Bil hal itu perbuatan ya, dakwah dengan perbuatan. Kita bisa ceramah jangan marah, kan ada hadis la taqdab walakal jannah. Nah itu, tapi bisa gak kita ceramah lisan kemudian diterapkan dalam perbuatan? Karena sesungguhnya ada satu yang paling sulit di antara yang sulit, yaitu adalah tentang menahan amarah, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi silakan bagi kalian yang sudah nilai sudah dapat, bagi yang belum dilanjut minggu besok. Oke? Ya sudah, cukup sekian dari Bapak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.